Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kembali kita boleh bersama-sama berkumpul untuk memulai ibadah kita di hari Minggu, tepatnya di Minggu Advent kedua, tanggal 5 Desember 2021, di ibadah kebaktian umum Gereja Kristen Indonesia Terang Hidup. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita ambil waktu sejenak untuk kita bersaat teduh. Amin. Kita bersyukur sekali lagi bahwa pada tahun ini di 2021 kita kembali memasuki bulan Desember, di mana di bulan ini seperti kita tahu kita akan merayakan satu hari kelahiran Tuhan Yesus, yaitu hari Natal. Untuk kita mempersiapkan hati kita, diri kita juga untuk sebelum mulai ibadah kita, mari kita nyanyikan satu nyanyian pembuka yang diambil dari KPPK nomor 88, Dunia Gemar dan Soraklah. Dunia gemar dan soraklah, Rajamu lahirlah. Beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, bersama nyanyilah. Dunia gemar dan nyanyilah, Tuhanmu bertahta. Bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus. Yesus memerintahkan dunia dengan anugerahnya, keadilan dan kebenaran, dan ajaib kasih-Nya, ajaib dan ajaib kasih-Nya. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Saya akan membacakan kata pembuka pada hari ini diambil dari Roma 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mari sebelum kita lebih jauh memasuki dalam ibadah kita pada hari ini, kita akan mengakui setiap dosa-dosa dan kesalahan kita pada Tuhan. Kita akan doa pengakuan dosa yang akan dipimpin oleh Pendeta Melisa. Bapak Ibu, mari kita mau datang kembali ke hadapan Tuhan. Kita mau mengakui dosa-dosa kita. Bapa di surga, kami saat ini datang kembali di hadapan-Mu. Tuhan, betapa rentannya kami, seringkali kami hanya memikirkan diri kami dan tidak peduli kepada orang lain. Betapa hidup kami, Tuhan, tidak memuliakan Engkau. Ampunilah kami, layakan kami, Tuhan. Beri kami kekuatan untuk boleh melakukan sekali lagi ya Tuhan, apa yang Engkau ingin kami kerjakan sebagai pengikut Kristus. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah perjalanan hidup kami selalu kami melihat ada campur tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan, kehidupan kami meskipun ada badai gelombang, namun pada akhirnya kami boleh menyaksikan akan kebesaran Tuhan. Kami juga boleh mengajak orang lain melihat akan kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang tidak pernah ada habis-habisnya di dalam hidup kami. Tuhan, ampunilah kami.
Layakan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, supaya kami Tuhan menyadari bahwa bukan satu kebetulan Kau menghadirkan kami ke dalam dunia, karena dengan tujuan agar kami boleh menikmati dan memuliakan Tuhan lewat hidup kami. Tuhan, inilah doa pengakuan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur atas setiap doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan. Kita berharap melalui doa kita, dosa kita diampuni, dan kita juga terus belajar untuk lebih taat lagi dan melakukan setiap pertobatan kita setiap hari sesuai dengan firman Tuhan. Saya akan bacakan berita anugerah hari ini yang diambil dari Kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan naikkan satu pujian dari KPPK nomor 45, Ku Bernyanyi Puji Yesus. Hatiku bersuka cita karena Ia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaiblah yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Ialah Tuhan mukalisku, mati bebaskanku. Hanya Yesus yang terindah, dan ku dipuaskannya. Ku hanya pandang padanya, rohku dibebaskannya. Ku bernyanyi tentang Yesus, bagiku Ia terindah. Ialah Tuhan mukalisku, mati bebaskanku. Tuhanku sungguh terindah, seindah bunga harum. Sumber berkat yang melimpah, anugerahnya ku diberi. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Ialah Tuhan mukalisku, mati bebaskanku. Firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Melisa Sugianmanto dengan tema Kisah Hidup Kita Adalah Kisah Hidup Yesus. Pada hambanya saya persilakan. Saudara, kita akan membaca Injil Matius pasal ke-1 ayat ke-1 hingga ayat yang ke-17. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Sera dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Usia.
Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleasar, Eleasar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang membaca, melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Saudara, tema kita pada pagi ini adalah kisah hidup kita adalah kisah hidup Yesus. Kisah hidup atau sejarah hidup kita adalah kisah tentang Yesus Kristus. Saudara, bagaimana perasaan saudara ketika saudara membaca, bukan membaca, mendengar saya membacakan silsilah yang begitu panjang. Saudara, umumnya orang hampir tidak pernah memulai dengan menulis kitabnya dengan nama-nama orang. Si ini punya anak, si ini punya anak di sini. Sekalipun itu juga ada di HP kita dan itu adalah orang nomor 1 di Indonesia. Sekarang Bapak Jokowi silsilahnya sudah dibuat. Apakah sudah ada yang melihatnya? Saudara, seringkali kita merasa silsilah atau sejarah itu merupakan sesuatu yang membosankan, tidak menarik. Kita merasa tidak ada kaitannya dengan kita dan kita tidak mengenalnya. Oleh karena itu seringkali kita menganggap itu peristiwa yang sudah lalu dan kita ingin segera melewatinya. Dan kita berharap silsilah itu tidak ada lagi di tempat tersebut. Namun saudara, bagi kita silsilah itu tidak menarik. Tapi bagi Matius, dia begitu tertarik memulai kitab Injilnya dengan silsilah dari Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bukan karena Matius yang tertarik, tetapi karena Roh Kudus yang menggerakkan Matius sehingga dia menulis kitab pertamanya, halaman pertamanya dengan silsilah dari Tuhan Yesus. Mengapa saudara? Karena yang pertama, pembaca daripada Injil Matius adalah orang Yahudi. Bagi mereka silsilah itu merupakan sesuatu yang begitu penting, sangat penting. Sehingga saudara, ketika mereka pulang dari pembuangan, Nehemia melakukan penyelidikan kembali. Apakah nama-nama orang Yahudi sudah ada di dalam silsilah? Semuanya dicatat dari bani siapa saja. Saudara, ini menunjukkan silsilah itu dipandang penting bagi bangsa Israel. Saudara, mengapa Matius memulai kitabnya dengan silsilah Tuhan Yesus Kristus? Bukan saja karena dianggap penting oleh orang Yahudi, tetapi Matius ingin menunjukkan, ingin membuktikan bahwa Mesias itu adalah Kristus. Mesias yang selama ini ditunggu-tunggu oleh mereka sejak di zaman Perjanjian Lama. Mereka menanti-nantikan Mesias yang akan datang. Maka Matius berkata, inilah Mesias yang kamu tunggu-tunggu. Saudara-saudara, ayat ke-1 Matius mengatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dibuat terbalik, dimulai dengan anak Daud, baru setelah itu anak Abraham. Bukan Matius tidak mengerti siapa yang sudah lebih senior, tetapi ingin menekankan bahwa Daud itu adalah raja. Dan Matius ingin menekankan bahwa Yesus Kristus di dalam Injil Matius itu adalah Yesus sebagai raja.
Saudara, kita lihat. Jadi Matius menulis silsilah ini karena dia ingin membuktikan bahwa Yesus memenuhi syarat sebagai Mesias. Di dalam perjanjian lama, Mesias itu dikatakan dari keturunan Daud dan dari keturunan Abraham. Saudara, kata yang diurapi dalam bahasa Ibrani, bahasa yang digunakan di dalam perjanjian lama artinya Mesias. Kata yang diurapi dalam perjanjian baru, yaitu bahasa yang digunakan di dalam perjanjian baru, artinya adalah Kristos atau Kristus. Artinya ya sama, yaitu yang diurapi. Saudara-saudara, kita lihat bahwa Yesus memiliki ketiga peran ini. Dia adalah nabi, dia adalah imam, dan dia juga adalah raja. Namun Matius di sini ingin menekankan, Yesus adalah raja. Saudara-saudara, apa yang Matius ingin katakan dari silsilah atau dengan dia menyebut Abraham, Daud sampai Kristus? Apakah hanya hidup daripada sebagian-sebagian orang ini? Hanya hidup Abraham, lalu hidupnya Daud, hidupnya Ishak, Yakub. Tapi saudara, kita lihat bahwa sejarah hidup baik Abraham, Daud, Ishak dan Yakub itu mengarah menuju kepada satu titik, yaitu tentang Kristus. Mereka ingin bercerita bahwa yang menjadi tokoh utama di dalam silsilah ini bukan Abraham, bukan Daud, dan bukan yang lain, tetapi tokoh utama di dalam cerita ini adalah Yesus Kristus. Saudara-saudara, apakah kehidupan kita atau perjalanan hidup kita itu menjadi cerita tentang Kristus? Apakah sejarah hidup kita itu menjadi cerita tentang Kristus? Kalau orang lain mengenang hidup kita, perjalanan hidup kita, mereka mengenang kita sebagai orang yang bagaimana? Ya, kalau kita mendengar kematian seseorang, mungkin itu salah satu family atau teman, apa yang kita kenang dari orang itu? Mungkin ada yang mengatakan orang yang merongrong, kamu itu sudah tiada. Ya, jadi mereka hanya mengenang orang ini hidup hanya untuk merongrong, ya, hanya untuk menyusahkan hidup orang lain. Atau orang lain mengenang kita itu hanya sebagai pedagang yang setiap hari pergi pagi, pulang pada sore hari. Atau mengenal kita sebagai orang Kristen saja yang setiap hari Minggu pergi, tidak lebih daripada itu. Atau mengenal kita sebagai pelajar saja, tanpa ada kehidupan Kristus di dalamnya. Atau tetangga kita kenal kita sebagai orang yang cuek, yang tidak mau tahu dengan apa yang terjadi di lingkungan sekalipun. Ketika ada kedukaan ataupun ada pernikahan, kita tidak pernah mengikutinya. Atau kita dikenal sebagai orang yang rajin berolahraga setiap pagi, sehingga orang lain mengenal kita setiap pagi dengan pakaian olahraga, kita pergi berolahraga. Saudara-saudara, sebenarnya kita ingin dikenang sebagai orang yang seperti apa, ya? Kita ingin dikenang, ya, sebagai orang yang seperti apa? Apakah kita hanya ingin dikenang kehidupan kita saja, sejarah hidup kita saja, atau kita ingin melalui perjalanan hidup kita, sejarah hidup kita akhirnya membawa orang makin mengenal siapa Yesus, mereka makin meninggikan Kristus. Mungkin mereka berkata, dulu sih hidup orang itu berantakan banget ya, tetapi saya melihat ada perubahan sejak dia itu percaya kepada Kristus, sejak dia itu menjadi orang Kristen. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apakah sejarah hidup kita pada akhirnya mengarah kepada hidup daripada Tuhan Yesus? Saudara, siapa saja yang Allah libatkan pada waktu Yesus Kristus datang ke dalam dunia? Kita melihat ada bangsa non-Yahudi. Bangsa lain dianggap bangsa nomor 2. Bangsa Yahudi itu sangat membanggakan akan bangsa mereka. Mereka menganggap diri lebih tinggi, lebih baik daripada bangsa lain. Itu wajar. Namun mereka menjadi keterlaluan. Kenapa? Karena mereka merendahkan dan menghina bangsa lain. Mereka begitu menjaga ketat supaya bangsa lain itu tidak pernah bisa berdekatan atau bergaul dengan mereka. Saudara, karena mereka ingin menjaga kemurnian daripada bangsa Yahudi. Saudara,
namun kita mungkin akan terheran-heran. Mengapa ada nama dari bangsa lain di dalam asal-usul kelahiran Tuhan Yesus? Kita melihat ada Tamar di ayat 3. Dia berasal dari Adulam di Kanaan. Ada Rahab ayat kelima, dia orang Yeriko di Kanaan. Ada Rut, dia orang Moab. Jelas saudara, mereka semua bukan orang Yahudi. Mereka bukan bangsa Yahudi, tapi mereka berasal dari bangsa lain. Saudara, kenapa ada nama bangsa lain di dalam silsilah Tuhan Yesus? Bukankah Mesias sebaiknya lahir dari nenek moyang Yahudi saja yang begitu murni, tidak perlu dicemari oleh bangsa lain? Saudara-saudara, ini merupakan satu hal yang menarik untuk kita pikirkan. Yesus datang bukan hanya untuk orang Yahudi. Oleh karena itu dia membuka lebar-lebar, dia memeluk bangsa lain dan dia menghadirkan nama-nama bangsa lain di dalam silsilahnya. Artinya saudara, hati Yesus, keselamatan yang Yesus berikan itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga terbuka untuk orang-orang lain. Saudara, ada lagi yang menjadi hal yang perlu kita pikirkan. Di dalam silsilah Tuhan Yesus ternyata ada perempuan yang juga dianggap warga kelas 2. Dalam bangsa Yahudi yang patriarkal, di mana lelaki memegang kekuasaan yang terutama, perempuan begitu tidak dihargai. Kita bisa lihat, anak dari Abraham bukan cuma ada yang laki-laki, tapi juga ada yang perempuan, tetapi nama yang perempuan tidak disebutkan. Begitu juga ketika anak dan menantunya Nuh, yang hanya disebutkan anak laki-lakinya Nuh, tapi anak perempuannya tidak. Ayah Abraham disebutkan namanya yaitu Terah, tetapi nama ibunya tidak disebut. Ini menunjukkan bahwa bangsa Yahudi tidak memandang perempuan itu begitu penting. Bahkan perempuan itu sebagai warga kelas 2. Perempuan itu lebih mirip sebagai budak bagi suaminya. Perempuan harus taat kepada suaminya seperti kepada bosnya. Jadi hanya ikut, nurut, lakukan apa yang diinginkan atau yang diperintah oleh suaminya tanpa komentar, tanpa memberi pendapat. Saudara-saudara, ada berapa nama wanita disebutkan dalam silsilah Tuhan Yesus? Kalau tadi sudah 3 ya, Tamar, Rahab dan Rut. Di ayat ke-6 maka dikatakan ada istri Uria atau Batsheba. Di ayat yang ke-16 yaitu Maria. Maka totalnya menjadi 5. Saudara-saudara, ini menambah keunikan asal usul Tuhan Yesus. Bukan saja menghadirkan bangsa lain, tapi juga menghadirkan wanita yang dianggap warga kelas 2. Tapi mereka, saudara, dilibatkan di dalam silsilah Tuhan Yesus. Saudara, bukan hanya itu. Kalau mereka itu perempuan baik-baik saja, tentu tidak membuat kita menjadi heran. Tetapi saudara, mereka adalah perempuan berdosa. Tamar, dia berzina dengan mertuanya yaitu Yehuda. Rahab adalah seorang pelacur di Yeriko. Rut adalah janda dari Moab yang nyaris kehilangan harapan hidupnya karena suaminya meninggal dunia. Saudara, janda pada saat itu dianggap orang-orang yang tidak mendapat tempat terhormat. Begitu juga Batsheba, istri Uria yang mau diajak berzina oleh Daud. Saudara, mereka wanita-wanita ini bukan wanita yang baik-baik. Mereka pezina, mereka pelacur, mereka janda. Mengapa Allah menempatkan perempuan yang tidak baik ini di dalam silsilah Tuhan Yesus? Saudara-saudara, Allah ingin berkata, tetap ada harapan. Meskipun mereka itu pezina, meskipun mereka itu pelacur, meskipun mereka itu janda, asal mereka mau bertobat. Tetap ada harapan. Meskipun masyarakat memandang mereka begitu rendah, ya, memiliki stigma-stigma terhadap mereka, tetapi Allah membuka, Allah memberi kesempatan untuk mereka juga masuk di dalam kerajaannya. Oleh karena itu nama mereka dijadikan nenek moyang dari Mesias. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat Injil Matius ditujukan kepada orang-orang bangsa Yahudi yang sangat mementingkan bangsanya. Tentu mereka bertanya-tanya, mengapa perempuan berdosa, warga kelas 2, bangsa lain ada di dalam silsilah Tuhan Yesus? Mengapa bukan wanita yang baik-baik seperti Yokebed, mama dari Musa, Deborah, Miriam, dan wanita
yang lainnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa arti ditulisnya nama wanita yang berdosa ini atau warga dan bangsa kelas 2 ini buat kita? Saudara, Tuhan ingin memakai bangsa apapun, ya. Tuhan ingin memakai siapapun. Meskipun status mereka pada masa yang lalu begitu kotor, meskipun mereka punya kehidupan yang tidak baik, namun saudara, ketika mereka mau datang kepada Kristus, maka Kristus membuka lebar-lebar kerajaan Allah untuk mereka. Saudara, mungkin saat ini kita merasa kita juga memiliki nenek moyang, ya, mempunyai keluarga di atas kita yang kotor, yang tidak baik. Atau mungkin saat ini ada di antara kita yang merasa kita ini mirip seperti perempuan ini, ya, yang begitu kotor. Kita pernah melakukan hal-hal yang tidak pantas dalam hidup kita, atau kita merasa ada di dalam keluarga kita seperti perempuan ini. Kita merasa kita tidak layak, kita tidak pantas untuk menjadi orang Kristen. Saudara, ada kabar sukacita, yaitu kalau kita bertobat, maka selalu ada anugerah Tuhan yang tersedia. Maka Tuhan akan memberi kita kembali kesempatan yang kedua. Tuhan akan memakai kita di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya. Saudara-saudara, bahkan anak cucu kita, mungkin kita tidak mengetahuinya, ya. Sepertinya mereka kok hidupnya seperti itu. Tapi saudara, kalau kita terus berusaha bawa mereka kepada Kristus, saudara, tidak ada seorang pun yang tahu mereka bisa menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin kita masih ingat masa lalu kita, ya. Kisah dari kakek nenek kita, hidup kita mungkin tenang, ya, hidup kita mungkin bergelombang, atau hidup kita itu terkadang ada badai yang begitu besar, namun setelah itu tidak ada lagi. Kita bisa mengingatnya. Saudara-saudara, mungkin kita mengatakan, ya, ini merupakan kelemahan dari keluarga saya. Ya, keluarga saya punya kelemahan dalam hal keuangan, sehingga mereka begitu serakah dalam hal warisan. Warisan seringkali menjadi pertikaian di dalam keluarga. Atau ada juga yang bisa bercerita, keluarga saya ini punya kelemahan, ya, sulit akur, tidak bisa hidup harmonis, masing-masing, ya, mereka dengan urusannya, dan mereka tidak pernah bersama-sama berkumpul seperti layaknya sebuah keluarga, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang kita ingin belajar pada hari ini? Tuhan ingin dari sejarah hidup kita yang pekat sekalipun seharusnya mengarahkan kita kepada kisah atau cerita tentang Yesus Kristus, pertolongan Yesus Kristus dalam hidup kita. Saudara, seorang wanita masih muda, dia bercerita, dikatakan ibu dia adalah seorang bisu tuli, ya, dan sangat miskin. Seorang bisu tuli ini, saudara, ketika itu dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika ada seorang pria yang memperkosa ibu ini sehingga hamil. Lalu lahirlah anak ini, anak perempuan ini yang menceritakan. Dia tidak kenal siapa ayahnya. Saudara, dikatakan karena ibunya begitu menanggung malu meskipun dia bisu dan tuli, tapi dia tahu bahwa dia ini tidak memiliki pasangan. Saudara, dia melahirkan di kebun yang begitu sepi tanpa bantuan bidan. Jadi siapa yang menolong dia untuk melahirkan? Adalah ibu si pemilik kebun. Dia katakan wanita ini, dia bilang hidup dia begitu miskin, ya. Saudara, dikatakan sehingga masih muda dia sudah harus bekerja untuk mencari nafkah buat dirinya dan juga buat ibunya yang waktu itu di dalam keadaan sakit stroke. Dia juga harus bekerja di perusahaan kapas. Kalau dia melihat ke belakang, dia melihat sejarah hidupnya, bagaimana keadaan ibunya, dia benci akan keadaan saat itu. Dia kecewa sama Tuhan. Dia merasa bahwa Tuhan itu tidak adil kepada dia. Dia merasa dia tidak seperti kebanyakan anak-anak pada umumnya yang menikmati hidup yang layak. Dia harus terus berhadapan dengan penderitaan dan juga berbagai-bagai pekerjaan. Dia merasa dia nggak mengerti kenapa dia dilahirkan dari ibu yang seperti itu. Kenapa dia tidak memiliki ayah? Kenapa ekonominya sedemikian buruk? Saudara, dia tidak melihat kehidupan yang baik di masa depannya.
Dikatakan teman-teman seringkali mengatai dia, dikatakan anak haram. Bukan cuma hanya itu, mereka juga tidak ingin berteman dengan dia. Satu hari dia bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta itu berkata, dikatakan namanya Ezi, ya. Dikatakan, tahu gak kamu bahwa hidup itu adalah anugerah? Tuhan memberikan kamu kebebasan untuk memilih. Maukah kamu bangkit dari kemiskinan? Atau kamu tetap mau memilih mengeluh? Pilihan itu ada di tanganmu, nak. Kamu perlu tahu rencana Tuhan atasmu bukan rencana kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh dengan harapan. Selama kamu bisa memilih, pilihlah yang terbaik. Saudara, kata-kata itu begitu terngiang-ngiang di dalam hidupnya. Kata-kata pendeta itu membangkitkan semangat dia. Dan dia juga akhirnya membuat dia kuat menghadapi tantangan hidup ini. Akhirnya dia memilih untuk keluar dari masalahnya, yaitu dirinya yang merasa bahwa dirinya begitu jelek, dirinya begitu malang dan sebagainya. Saudara-saudara, singkat cerita dia bekerja dan dia membiayai sekolahnya dan juga untuk kehidupan ibunya. Berkat doa ibunya dan juga berkat dia bekerja keras, dia begitu ulet, akhirnya Tuhan memberkati dia sehingga dia berhasil. Saudara-saudara tahu siapa wanita ini? Dia adalah Essie Taylor Morton, Menteri Keuangan Amerika Serikat. Menteri Keuangan Amerika Serikat pada zaman Presiden Jimmy Carter. Saudara-saudara, mungkin kita juga punya persoalan seperti wanita ini. Kita merasa kita berada di dalam masalah. Kita merasa kita sulit keluar. Saudara, maukah kita keluar dari masalah kita? Dari diri kita, dari pikirannya kita yang seringkali membelenggu kita. Maukah kita memilih yang terbaik, berjuang, kerja keras? Sehingga saudara, kisah hidup kita, perjalanan hidup kita, sejarah hidup kita yang buruk itu akhirnya membawa kita untuk melihat bahwa ada kasih Tuhan, bahwa perjalanan hidup kita itu akhirnya menjadi kisah Tuhan memuliakan dirinya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Adakah kita belajar seperti Essie ini? Dia tidak terus meratapi, dia memilih yang terbaik, dia bangkit dari masa lalunya, dari sejarah hidupnya yang dianggap begitu gelap. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang kedua yang kita perenungkan, bukan saja wanita yang berdosa, tetapi ada raja yang jahat. Di ayat yang ke-7 dikatakan Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa. Saudara-saudara, Salomo memiliki anak Rehabeam. Siapa itu Rehabeam? Rehabeam adalah raja yang jahat. Jadi Salomo sebagai ayah yang baik punya anak Rehabeam yang jahat. Rehabeam yang jahat punya anak Abia yang jahat. Abia yang jahat punya anak Asa yang baik. Jadi saudara, kita lihat histori, ya, sejarah tidak selalu berjalan seperti yang kita pikirkan. Terkadang kita pikir kita ini baik-baik, sudah pasti anak kita itu baik. Atau kita ini jahat, sudah pasti anak kita ini jahat. Ternyata tidak demikian. Di dalam Tuhan selalu ada kemungkinan yang lain. Saudara, saya tidak akan bacakan bagaimana begitu banyak raja yang baik, tetapi mempunyai anak yang jahat dan sebaliknya. Ada raja yang jahat, punya anak yang begitu baik. Saudara, mengapa Allah libatkan juga raja yang jahat di dalam silsilahnya? Bukan cuma raja yang jahat, tetapi juga ada orang-orang yang tidak ternama. Siapa itu Hezron, Ram, Nahason, dan Akim? Kita tidak tahu mereka itu siapa. Mereka sepertinya orang-orang yang biasa saja. Saudara, kita melihat bukan tanpa rencana Matius memasukkan nama orang-orang ini di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah sekali lagi kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang mengasihi seluruh lapisan masyarakat. Dia bukan hanya mengasihi pria, tapi dia juga mengasihi wanita. Bukan hanya mengasihi wanita yang baik-baik, bahkan dia mengasihi wanita yang tidak baik,
ya bahkan yang berdosa, dan dia juga mengasihi orang yang tidak terkenal. Orang yang terkenal pun dikasihi, tapi dia juga mengasihi raja yang baik, bahkan juga raja yang tidak baik sekalipun. Allah tetap memakai mereka, terlibat di dalam pekerjaannya, terlibat masuk di dalam silsilahnya. Saudara-saudara, yang terakhir kita melihat di ayat yang ke-11. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Saudara, tidak semua nama raja ditulis secara berurutan karena dengan tujuan untuk membuat supaya konsisten, ya. Ada 14 keturunan. Jadi dari Abraham ke Daud 14, dari Daud ke pembuangan 14, keturunan dari pembuangan ke Babel 14. Jadi saudara, kita melihat bahwa ketika mereka itu dibuang ke Babel, ini merupakan sesuatu peristiwa yang sangat-sangat menyedihkan, ya, sangat menderita. Mengapa saya katakan mereka begitu menderita? Raja Nebukadnezar sebagai raja di Babel mengangkut bukan cuma harta, tapi mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke Babel, mengangkut orang-orang yang gagah perkasa. 10.000 orang tawanan, semua tukang, orang-orang yang punya keahlian, ya, pandai besi, tidak ditinggalkan, kecuali yang sakit-sakitan dan rakyat biasa yang tidak memiliki keahlian. Bukan hanya itu, bukan hanya menawan, membawa penduduknya, tapi juga membawa Raja Yoyakin beserta ibunya, ya, beserta istri dan pegawai istananya dibawa ke Babel untuk ditindas. Itu terjadi pada 597 sebelum Masehi. Saudara-saudara, mengapa Allah izinkan mereka mengalami penderitaan yang begitu berat? Untuk memurnikan iman mereka. Karena ketika itu mereka sudah mulai berpaling kepada berhala-berhala untuk membersihkan dosa-dosa mereka, sehingga ketika mereka kembali dari Babel ke Yerusalem, mereka sudah siap menjadi bangsa yang memuliakan Kristus. Saudara-saudara, saat itu tidak ada seorang pun yang punya harapan, punya angan-angan satu waktu saya akan kembali ke Yerusalem. Mereka merasa begitu gelap. Mereka merasa tidak tahu kapan mereka akan kembali. Namun saudara, kita melihat janji Tuhan bahwa Dia akan menghadirkan Mesias lewat keturunan atau lewat bangsa Yahudi. Maka saudara, mereka tetap terpelihara dan mereka tetap terjaga. Saudara-saudara, Matthew Henry mengatakan, sebab merekalah yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Sehingga meskipun mereka dibuang ke Babel, Tuhan tetap menjaga dan memelihara mereka. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia kepada janjinya. Dia tidak membiarkan bangsa ini hancur. Karena dari bangsa inilah akan lahir Mesias. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan perjalanan hidup kita, sejarah hidup kita, kisah hidup kita? Apakah kisah hidup kita pada akhirnya membuat orang lain mengenal akan kisah hidup Tuhan Yesus, mengenal kisah kasih daripada Tuhan Yesus, ataukah mereka hanya melihat kita saja? Saudara, apa yang kita harapkan saat ini? Ya, mungkin di Natal ini kita berharap Natal menjadi satu Natal yang penuh pengharapan. Mungkin apa yang kita harapkan saat ini, semua orang berharap memiliki kesehatan, berharap punya tabungan, punya pekerjaan yang lancar, punya anak-anak yang hormat kepada Tuhan. Ini harapan daripada setiap orang dan itu wajar dan manusiawi. Namun apa yang Allah mau kerjakan kita? Namun apa yang Allah mau kita kerjakan sebagai manusia yang lemah dan berdosa ini? Tuhan menyelamatkan kita dengan tujuan supaya kita terlibat di dalam pekerjaannya yang agung. Meskipun kita ini masih penuh kekurangan, masih bisa jatuh di dalam dosa, Tuhan tetap mau kita terlibat di dalam pekerjaannya. Apapun kondisi kita, mungkin kita seperti wanita yang dianggap warga kelas 2, mungkin kita tidak dipandang, ya, mungkin kita juga adalah dari keluarga yang jahat,
Saudara-saudara, ketika Tuhan izinkan kita masuk di dalam pekerjaannya, biarlah kita boleh menghargai itu baik-baik. Saudara-saudara, tidak ada sesuatu yang kebetulan di dalam hidup kita. Mari kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, namun bukan hanya ingin mendapatkan berkat-berkatnya saja, tapi kita juga berharap selain kita bisa menikmati berkatnya, kita juga bisa memuliakan Dia lewat pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Saudara, biarlah sejarah hidup kita, perjalanan kita, terus kita jalani bersama-sama dengan Tuhan, sehingga pada akhirnya, di ujungnya, orang lain boleh mengenal kisah hidup Tuhan Yesus melalui hidup kita. Saudara-saudara, mari kita menaruh seluruh harapan kita kepada Tuhan. Dan di Natal ini biarlah ini juga menjadi satu momen kita hidup bukan hanya untuk diri kita saja, tapi kita juga mau menyediakan hati kita untuk Tuhan. Kita mau melayani Tuhan sebagai Raja di atas segala raja. Saudara, kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Saudara, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami rindu Tuhan, pengalaman hidup kami, perjalanan kami, meskipun menemui begitu banyak gelombang kesulitan, biarlah kami tetap setia, taat kepada Tuhan, supaya melalui lika-liku kehidupan kami, kesulitan, persoalan yang kami alami, mereka tetap boleh melihat bahwa ada Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau mau melibatkan siapapun Tuhan di dalam pekerjaan-Mu. Tolong Tuhan supaya kami menghargainya. Kami tidak lebih baik daripada para perempuan yang dikisahkan di dalam Matius. Kami juga seperti warga kelas 2. Kami bukan keturunan Abraham yang secara fisik. Kami hanyalah keturunan Abraham secara rohani. Tuhan, Engkau mau memakai siapapun di dalam pekerjaan-Mu. Biarlah kami mau menyediakan hati kami di dalam menjelang Natal. Kami mau sekali lagi ya Tuhan, mengoreksi hati kami, supaya hidup kami Tuhan tidak terus berorientasi kepada kenikmatan semata, tapi kami juga mau Tuhan terlibat di dalam pekerjaan-Mu. Engkau mau Tuhan kami bersama-sama dengan Tuhan melakukan apa yang Tuhan ingin kami kerjakan. Berkati Tuhan kebenaran-Mu, kami juga mau berdoa saat ini mengucap syukur untuk Yung yang berulang tahun. Kami bersyukur Tuhan Kau berikan kesehatan. Kami juga berdoa di dalam pekerjaannya, Tuhan yang memberikan hikmat, perlindungan, Tuhan yang memakai menjadi saluran berkat. Kami juga mau berdoa untuk Sunme, berkati juga Tuhan kesehatannya. Biarlah Bapa tangan Tuhan selalu terulur menolong Sunme. Tuhan, Engkau juga yang memberkati apa yang paling dia butuhkan. Engkau juga yang menjadikan dia Tuhan saluran berkat-Mu. Kami mau berdoa untuk Keisha, anak dari Pak Sur dan Ibu Eli. Terima kasih Tuhan selama ini Engkau sudah pimpin. Kami juga doakan studinya, biarlah dia juga boleh menyelesaikan studinya dengan baik. Tuhan yang menopang dia sehingga dia juga menikmati perjalanan studinya bersama-sama dengan Tuhan. Kami menyerahkan untuk Yeni, Tuhan juga yang memberkati Ibu Yeni di ulang tahunnya, kesehatannya Tuhan yang memberkati, pertumbuhan imannya. Biarlah ya Tuhan melalui kehidupannya, banyak orang boleh dibawa mengenal Yesus Kristus. Kami mau serahkan untuk Patrick dan Derian, Tuhan juga yang memberkati iman percaya mereka. Tuhan panggil mereka Tuhan, sehingga mereka juga boleh menjadi murid-murid Tuhan, iman mereka boleh bertumbuh. Kami doakan bangsa dan negara kami, berkati presiden kami dengan berbagai program, khususnya ya Tuhan untuk menjadi bangsa yang mandiri, tidak bergantung kepada import minyak dari luar negeri. Biarlah ini juga boleh terlaksana
Berkati rencana pemerintah, para menteri juga boleh bekerja baik. Kami serahkan Tuhan negara kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur atas firman yang sudah kita dengar. Mari bersama-sama kita saat ini dengan seluruh umat dari seluruh dunia kita mengakui iman kita surut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Saya akan membacakan nas persembahan yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita persiapkan persembahan kita. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja. Kita akan nyanyikan pujian persembahan dari KPPK nomor 212, Hidup Bagimu. Hidup bagimu serahkan diriku, seluruh hidupku perkenankanmu, dan ku mau setia turut kehendak-Mu, memikul salib ikut Tuhanku. Oh Yesusku Tuhanku, ku serahkan diriku, Kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku sepanjang umur hidupku. Ku serahkan bagimu. Ayat yang kedua. Hidup bagimu yang disalibkan, mendamaikanku dengan Allahku, dan ku bersyukur Kau memanggilku. Ku serahkan semua ikut Tuhanku. Oh Yesusku Tuhanku, ku serahkan diriku, Kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku sepanjang umur hidupku. Ku serahkan bagimu. Hidup bagimu semua milikku, segenap hatiku muliakanmu. Ku rela tanggung segala derita, ku kan diberi hidup yang kekal. Oh Yesusku Tuhanku, ku serahkan diriku, Kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku sepanjang umur hidupku.
ku serahkan bagimu. Ayat yang keempat kita nyanyikan sama-sama. Hidup bagimu sepanjang hidupku, senyum wajahmu jadi milikku. Ku mau mencari domba yang sesat, bawa mereka ke pelukanmu. Oh Yesusku, Tuhanku, ku serahkan diriku. Kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku sepanjang umur hidupku. Ku serahkan bagimu. Doa pemutusan dan berkat akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Melisa. Saya persilakan. Saudara, kita akan menerima berkat Tuhan. Saya undang untuk berdiri. Mari sekali lagi kita diingatkan di Minggu Advent yang kedua bahwa kisah hidup kita biarlah menjadi kisah hidup daripada Tuhan Yesus. Bukan semata-mata kisah hidup kita saja, tapi betul-betul Kristus yang ditinggikan. Kasih kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir ke dalam dunia, Allah Bapa yang sudah mengutus Yesus, cinta kasih dan pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus memampukan setiap kita untuk boleh melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, dan kita boleh menceritakannya betapa Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Diberkatilah engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, selamat hari Minggu.